sebuah maraton yang tak pernah berakhir. Ya ini ada orang lari terus tiba-tiba tersandung di Inggris, dia lari tersandung menjerit terus tiba-tiba dia menghilang dan gak pernah ketemukan juga. Itulah suara yang paling menakutkan yang pernah terdengar oleh kami masing-masing. Cerita yang menyeramkan itu adalah hal yang terakhir yang mereka ingat tentang Watson. Tubuhnya sebenarnya tak pernah menyentuh tanah. Ia lenyap ketika ia jatuh tanpa mengenai tanah. Jadi di depan semua teman-temannya tiba-tiba dia menghilang. There is always a fear like bahwa apa yang kita lakukan sekarang sebenarnya hanyalah mimpi. Gitu kan? Dan dunia ini adalah ilusi. Indonesia adalah ilusi. Seperti kata Elon Musk, katanya simulasi. Simulasi. Malah kalau tahu itu nggak Cthulhu? Tahu Cthulhu. Kan entitas paling kuat dari Cthulhu itu adalah suatu entitas yang sangat jahat dan bahwa seluruh alam semesta ini sebenarnya hanyalah mimpinya dia. Sehingga kalau seandainya dia terbangun, maka hilang the semua. entire universe will be gone. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Reading Chamber, podcast di mana para pencinta buku untuk bisa berdiskusi dan mempelajari berbagai macam pengalaman hidup. Kali ini pengalaman hidupnya agak beda karena kita akan bersentuhan dengan hidup yang supernatural. Karena dalam rangka kita merayakan, nggak merayakan juga sih sebenarnya, dalam rangka Halloween ya. Mas Ram bikin episode Halloween. Episode Halloween ini kita ingin membahas buku-buku komik yang berhubungan dengan horor. Horor. Jadi ini adalah genre yang saya rasa banyak yang suka, tapi banyak yang takut, banyak yang benci, banyak yang penasaran. Nah, hari ini juga Mas Pram udah spesial pakai kostum. Coba tolong ditunjukkan nih bajunya seperti apa. Jadi kalau boleh lihat ini ya. Nih bajunya nih kan. Ada It, ada ini apa nih? Kalau yang hantunya Scream itu. Iya itu pokoknya hantunya Scream. Basically ini baju horor sih. Jadi seluruh tokoh-tokoh horor ada di sini. Dan kemudian untuk melengkapi itu jadinya ada topeng apa itu? Topeng Tengu or whatever itu. Oni. Jadi hari ini emang tema kita harus horror full. Jadi ini karena horror full, makanya dibawakanlah semua buku-buku yang sifatnya horror ya dalam beberapa dari koleksi kita horror ada banyak sih. Ya. Tapi menariknya adalah kalau kita lihat ya di dalam koleksi ini ada komik, ada ini kayaknya ada novel juga, ada cara menulis cerita juga. Yang ini enggak. Ada sih sebenarnya, ada buku Stephen King sebenarnya tentang nulis, tapi I will not be discussing that today. Ya, jadi tapi banyak banget sebenarnya cerita horor ini. Kita mau mencoba explore ya Mas, from range of horror yang ada yang sifatnya hantu menakutkan, ada yang sifatnya gory, bahkan ada sifatnya yang lebih philosophical. Ini menurut saya sangat menarik nih sebenarnya. Kita bahas nih. Kamu bahas boleh. Junji Ito No Longer Human ya. Ini Junji Ito tuh memang banyak sekali sebenarnya. Karena ini sebenarnya adalah karyanya Osamu Dazai, salah satu novelis terkenal Jepang ya, dengan yang berakhir dengan sangat tragis. Kenapa tragisnya? Ya dia committing itulah. I see. Dan sekarang kita sekarang nggak bisa ngomong gitu ya, Pak? Double. Bersama dengan pasangannya. Oh gitu. Ya. Dan actually being discussed in salah satu anime yang terkenal itu adalah Bungo Stray Dogs kan. Cerita itu ada juga di ada karakter namanya sama. Terus memberikan ya alegori lah dari sana. Terus tapi kita juga banyak komik-komik klasik yang kita baca waktu masih muda ya, waktu masih kecil. Jadi bahkan ada komik-komik kayak misalnya contoh nih apa nih? Nih Letter from the Dark. Saya nggak yakin banyak orang yang bisa baca ini nih. Ini Chie Watari ya. Tapi Chie Watari ini sekarang muncul lagi. Jadi dia abis dari mana? Bukan, maksudnya muncul lagi di Gramedia. Oh gitu. Sorry, but it's been so long since I went to Gramedia. Mungkin beberapa tahun lalu muncul lagi. Ada reprintnya. Oh gitu. Ya. Dan actually kita lengkap loh. Koleksi Chie Watari kita lengkap. Itu kan salah satu komik horor pertama zaman masa kecil nih. I bought it like waktu harga komik masih 2.500. Itu sekitar 30 tahun yang lalu. No, it's not. Iya 30 tahun yang lalu. Oke, sekarang kita mau coba pick mana dulu Mas Pram? Apa nih yang kira-kira cerita horor yang menarik? Yang sebenarnya bisa kita bahas dulu nih sebagai pembuka. Karena ini episode horor nih maksudnya I've been longing to do this episode for very long time. Karena banyak banget koleksi kita. Nah, tapi apa nih yang kira-kira satu yang mungkin menarik nih sebagai pembuka? Nah, jadi mungkin buku pertama yang harus dimulai bahkan bukan komik ya. Tapi ini nih, kayak kita kemarin sempat bahas ya bareng Bagus bukan sih? Atau Reno Bening ya? Enggak, kayaknya off cam. Off cam ya? Yeah. Oh ya, ini misteri hantu terbesar di dunia. Nah itu salah satu yang legendaris dan dulu bahkan waktu kecil saya nggak berani buka karena takut.
ada satu foto kayak apa setannya Ratu Elizabeth di sini ya. Memang ini benar-benar menakutkan sih. Ya pada zaman ketika internet dan orang yang melakukan debunking ini nggak ada ya. No, right. Dan ini jadi ini nih menurut gue ya. Ini karena kenapa nih seru? Karena ini cincin lagi. Ini cita setannya dikumpulkan dari berbagai macam tempat. Dan ini bahkan yang menerbitkan PT Pratnya Paramita. Itu PT apa? PT Pratnya Paramita. Ini salah satu penerbit terkenal untuk buku-buku teks. Oh gitu. Matematika banyak di sini. Tapi selain itu dia juga Dia mereka expanding dari ada expanding dia juga. Jadi dia juga ada teks matematika. Nah, dan dia itu dibagi hantu-hantunya. Jadi nih ya, ini mesti kita bacakan. Jadi ada pertama ada hantu membahas ada kutukan-kutukan. Bab 2 adalah rumah-rumah hantu. Bab 3 hantu-hantu yang sangat menakutkan. Bab 4 hantu dari kehidupan laut. Bab 5 hantu-hantu di jalan raya dan di udara. Bab 6 hantu para raja dan penguasa. Dan bab 7 paling lucu adalah hantu yang dapat menjadi teman dan kekasih. Ya, gimana caranya? Ini siapa yang membuat taksonomi ini? Mungkin pertanyaan saya adalah yang nulis ini sebenarnya buku dari bahasa Inggrisnya. I tried to find this in Amazon tapi udah nggak ada. Jadi ini bahkan udah nggak ada lagi bukunya. Nah, I'm not sure. Jadi ini salah satu buku klasik yang again ini ya ini berarti waktu itu beli baru kan? Karena buku asli yang kita punya dulu warna hitam. Bener. Itu nggak ada kan, hilang. Udah hilang. Itu salah satu korban waktu rumah kita kebanjiran dulu lama banget. Jadi itu nggak bisa diselamatin lagi bukunya. So I bought this. Tapi ini juga udah lama sebenarnya, juga udah tua. Ini buku bekas ini. I found it di mana ya waktu itu ya? Pokoknya ketemu lagi deh. Jadi ya. Dan bahkan buku original bahasa Inggrisnya kita nggak bisa menemukan deh. Di Amazon nggak ada. I need to find it again. Tapi kemarin kakak sempat nyari, cuman nggak ketemu gitu. Oke, apa yang kira-kira menarik dari cerita ini yang mungkin salah satu cerita yang mercusuar. Ada tuh yang cerita di mercusuar orang-orangnya tuh hilang. Nah, kayak ini tolong dibuat lebih dramatik karena ini kan ceritanya bakal horor. Oh ya benar. Jadi di mercusuar itu tiba-tiba tuh dia hilang dan tapi barangnya tuh pas semua tuh kayak orang-orang tuh belum pergi lama. But they're just gone. Dan itu menjadi suatu misteri. Kenapa? Karena pas nyampe itu kayak ada kayak semacam madness yang muncul di situ. Jadi ada buku diary-nya dari para penjaga itu. Dan makin lama tuh kayak mereka tuh makin itu kalau jadi film tuh bagus itu. Karena kayak makin lama mereka makin gila. Kayak mereka lama ada semacam madness yang nggak jelas. Terus tiba-tiba terakhir tuh hening. Dan habis itu semuanya hilang. Habis itu nggak ketemu lagi. Dan orang tuh nggak pernah bisa ditemukan. Oke. Terus kalau ada satu lagi juga yang dulu I think is really scary itu adalah sebentar. Bukan yang jadi-jadian. Sebuah maraton yang tak pernah berakhir. Ya ini ada orang lari terus tiba-tiba tersandung di Inggris, dia lari tersandung menjerit terus tiba-tiba dia menghilang dan gak pernah ketemukan juga. Itulah suara yang paling menakutkan yang pernah terdengar oleh kami masing-masing. Cerita yang menyeramkan itu adalah hal yang terakhir yang mereka ingat tentang Watson. Tubuhnya sebenarnya tak pernah menyentuh tanah. Ia lenyap ketika ia jatuh tanpa mengenai tanah. Jadi di depan semua teman-temannya tiba-tiba dia menghilang. Itu adalah berlari ke akhirat. Judulnya mereka sebuah maraton yang tak pernah berakhir. Menurut gue sih penerjemahnya bagus sih. Bener kan? Orang Indonesia tuh bagus-bagus loh. Lalu menerjemahkan itu kayaknya bagus banget loh. Karena berlari ke akhirat itu kan kontekstual juga gitu kan. Terus juga kalau yang juga serem-serem itu biasanya adalah ini cita-cita di kehidupan lo yang paling serem. Karena mereka mercusuar. Terus kapal yang Flying Dutchman, yang kapal hantu orang Medan juga itu serem tuh. Itu kayak pernah jadi film deh di Indonesia. Kapal hantu orang Medan. Iya, jadi dia apa yang bikin itu menakutkan? Kutumbuk mulut kau. Bukan, jadi pas mereka nyampe ke sana, pas kapal, jadi itu kapal Belanda. Nah, di situ dia di Selat Malaka, kan? Nah, kapal itu adalah kapal pengangkut barang orang Medan yang menuju ke Jakarta, Indonesia melalui Selat Malaka. Nah, pas dia nyampe ke sana, ternyata mereka semua sudah mati. Dan gak jelas matinya kenapa? Karena kayaknya nggak ada keracunan, nggak ada lain-lainnya. Tapi kayak udah mati semua aja. Dan dalam apa? Ibarat kata itu ceritanya dalam ekspresinya ketakutan. Jadi kan itu kan cerita itu kan menjual kan, tapi again kita nggak tahu kan. Iya, kita kan nggak pernah tahu. Cerita hantu kan begitu. It's always cliffhanger. Bukan cliffhanger, tapi seringkali disebutnya itu kayak aku mendengar dari. Mendengar dari siapa? Yang mendengar dari siapa lagi kan? Gak pernah kan gue ketemu orang kayak, gue tuh punya pengalaman mistis loh. Enggak, sebenarnya saya tuh mendengar. Jadi di situ tuh ada gini-gini. It's always like that. Third person story. Ya benar. Jadi emang elemen paling penting dari cerita horor tuh biasanya third person story. Very hard to corroborate. Sangat susah untuk dikonfirmasi. Dan yang ketiga adalah selalu meninggalkan misteri. Kenapa itu bisa kejadian dan kita nggak akan pernah tahu gitu kan? That's always the essence of mystery sama horror story nggak sih? Nah ini bahkan ya. Jadi percaya nggak? Bukan percaya. Tapi again cerita ini masuk juga. Jadi kayak misalnya mobil darah Sarajevo yang terkena kutuk. Jadi mobil yang dulu membuat Perang Dunia I itu sebenarnya adalah mobil yang terkutuk.
Karena dari mobil di situ memang dari dulu tuh sering kali banyak orang jadi korban di atas mobil itu. Jadi udah kecelakaan, 4 kali kecelakaan sampai pemilik awalnya dulu ya. Sorry. Setelah jam gue, jadi bukan. Jadi setelah mobil itu terjadi pembunuhan Franz Ferdinand, dipakai, dibenerin. Tapi kemudian pemakainya tuh gubernur Yugoslavia, dia 4 kali kecelakaan. Terus kemudian dikasih ke temannya dokter. Ternyata mobil itu ditemukan jungkir balik di jalanan, meniti tubuhnya hancur dari sang dokter. Kemudian seorang dokter lain juga menjadi pemilik berikutnya, tapi karena dia percaya mata hayul, dia langsung cepat-cepat menjual ke orang lain. Yang dijual kepada seorang lain yang meninggal dengan leher yang patah. Dan terakhir dimiliki seorang petani, dan juga menarik orang petani itu dan menyebabkan mati kedua petani karena terlempar ke tepi jalan. Jadi mobil ini menjadi mobil terkutuk yang menyebabkan banyak orang mati, sehingga akhirnya mobil ini kemudian hancur dalam Perang Dunia II karena dia ditaruh di museum dan salah satu korban dari museum yang diledakkan oleh bom-bom pada saat perang. Terus akhirnya mobilnya udah nggak ada lagi? Nggak ada, udah hancur. Ya mungkin dia berakhir di tukang besi loak sih menurut gue. Begitu. Ya, nih tapi cerita horor ini kalau menurut Mas Pram, apa yang sebenarnya paling menarik yang membuat what kind of a horror that you are really interested in sebenarnya? Waduh, sebenarnya horor yang paling enggak ya. Kalau bicara horor yang paling menarik itu sebenarnya not interest ya, tapi mungkin bikin stres kali ya. Ya kayak Silent Hill. Itu horor yang paling psikologis. Apa elemen di Silent Hill sebenarnya yang bikin? Ya kan gini, kalau kayak ini kan banyaknya setan ya. Yeah. Walaupun ada juga ya kayak misalnya misteri setan yang memburu dalam rumah gitu, itu adalah ya. Tapi kan basically setan itu biasa hanya menakutkan kan. Atau film horor biasa kan nakut-nakutin gitu kan. Cuman kayak misalnya genre Silent Hill itu horor yang paling stressful in a sense you are being like chased and cannot escape and then you keep repeating it. Nah ini sebenarnya ini yang bagus nih. Ini kemarin salah satu cerpen pendek ya, A Short Stay in Hell. Judulnya aja udah ini ya, staycation di neraka. Kenapa? Nanti kalau diterjemah bahasa Indonesia namanya staycation di neraka. Short Stay in Hell kan. Jadi A Short Stay in Hell ini sebenarnya adalah dia ini dari salah satu bukunya Umberto Eco, apa The Infernal Library atau apa, gue lupa lagi namanya. Oh, yang dia harus cari bukunya. Yes. Dia. Jadi gini, jadi ceritanya kalau di Short Stay in Hell ini adalah ternyata setelah terjadi kiamat dan akhir dunia, ternyata yang benar itu adalah Ahura Mazda. Jadi agama orang Iran. Agama Iran ceritanya. Nah kemudian karena yang menang ini adalah Ahura Mazda, adalah yang sebenarnya satu korban total, maka selain yang percaya sama Ahura Mazda, which is sedikit, semua masuk neraka. Nah tapi setiap orang itu ternyata punya neraka berbeda-beda. Nah yang ini ceritanya orang Barat ini kan. Nah dia ini ditaruh ke neraka yang isinya itu adalah library. Tapi itu katanya infinite library. Actually it's not infinite. Jadi udah ada mathematician yang ngitung. Cuma mathematiciannya udah ngitung bahwa kalau misalnya dengan potensi seluruh buku yang ada di dalam library itu mereka mesti mencari, maka jangka waktunya itu angkanya itu sedemikian besarnya, quantifiable, tapi sedemikian besarnya itu kayak berapa kali lipat alam semesta. Jadi sama aja kayak selamanya. Kayak selamanya. Iya. Itu kan, dan permasalahannya di sini adalah jadi gini, mereka ini bahkan bisa tetap hidup seperti biasa, dapat makan, bisa tidur dan lain sebagainya, dapat tempat tidur juga. Cuma it's just infinite aja. So you're living there infinitely trying to find your story di dalam buku-buku itu yang tulisannya tuh random. Jadi kalau ada satu orang bisa menemukan, dan mereka tuh berkelompok-kelompok ketemu kan. Jadi mereka bisa ngelihat di buku tuh mereka mesti cari teks kan. Ini huruf ini bisa dihubungkan nih. Karena banyak kan dalam just random words. Tapi kalau mereka bisa menemukan satu itu mereka bisa keluar. Jadi itu hukumannya. Kalau you bisa menemukan your story di dalam buku itu, di satu-satuin, one day you will go. You will leave. Tapi ternyata unfortunately they never leave. Bahkan ujung akhirnya pun, and I will not tell it. Pokoknya intinya this is the worst hell that could happen. Karena mereka udah lupa, mereka udah hidup bukan berapa abad lagi, mungkin udah berapa quintillion dia ada di situ. Dia juga bahkan sempat berpasangan, ketemu dengan cewek gitu kan ya, ini kan cowok ceritanya. Dan kemudian terpisah karena terbentuk suatu cult baru. Di dalam neraka itu. Di dalam neraka itu. Jadi orang-orang juga berkelompok ya kan, karena kamu nggak bisa mati. Jadi kamu bisa dipukul, dibunuh dan sebagainya, kamu akan hidup lagi karena itu neraka kan. Dan
beberapa orang dibikin cult yang kayak mereka bilang kita tuh nggak akan pernah keluar dari sini, dan ini gue nih jadi nabi baru di situ karena gue berhasil membuka beberapa teksnya, walaupun itu pada cuma kata-kata pendek doang, tapi karena itu katanya it's recognizable gitu kan, jadi kata dalam bahasa Inggris ibarat kata begitu, jadi dia dianggap kayak nabi baru. Nah, dia itu terpisah dari cewek karena tuh mereka berusaha kabur, karena mereka pusing kan, bolak-balik mati hidup disiksa gitu kan, jadi mereka kabur dan mereka menjatuhkan diri mereka, mencoba mencari jatuh ke ujungnya, ke ujung neraka ini. But they fell like months and they never reach the bottom because it's so big. It's basically that kan the library that contains every words in this universe ibarat kata begitu kan. Jadi dia salah satu cerita juga dia bahkan sampai terpisah dan bahkan sampai hampir lupa sama, karena saking lamanya dia itu cuma jatuh terus aja sampai akhirnya dia memutuskan untuk berhenti, kayak udah gue jatuh badan gue lagi aja ke satu tempat karena di salah satu cornernya gitu kan, karena kan jatuh terus tuh, jatuh di corner paling gue akan mati, tapi gue akan bangun lagi kan, akan bangun di sekitar tempat itu lagi gitu kan. Ya udah. Dan perjalanannya dan ceritanya memang bakal lebih tepatnya there is no even a proper ending because that's the essence of this story. It's just hellish aja. Jadi dari awal sampai akhir kamu disiksa aja. Wah, ini suatu genre horror yang mungkin orang nggak akan sangat menarik nih ya. I will read this. Oh, you have to read this ini menarik banget nih ini kayaknya. I think that untuk kita para penggemar buku Reading Chamber, especially me, this is a real hell. Lu disiksa di dalam neraka, buku. Dalam neraka buku. Tapi yang paling parah dari itu semua, bayangin katanya ada library yang memuat seluruh ibarat kata seluruh kata-kata dan kalimat dari seluruh dunia. In another different dimension, that will be a library full of knowledge. Yeah, it can be heaven. It can be heaven. Tapi karena bahasanya di random kan, maka you're just being stuck forever. Walaupun kamu kembali muda, tadi sih kalau kamu juga kembali muda, tidak ada lapar dan haus lagi, and basically in general kalau nggak berantem sesama itu you can live peacefully, ya kan? Tapi your hiburan cuma dia aja buka buku dari sini cuma random koma a b b b b z gitu. Terus kemudian bisa jadi membuka oh ada nih satu kalimat misalnya halo gitu misalnya, and that's it, and you just need to do it, and the promise adalah if you actually find the story and you can ini ya you boleh keluar. Tapi ini benar-benar ini Sisyphus dalam versi bahkan lebih mengerikan lagi, karena paling nggak batu tuh udah jelas kan, ini you find kan something in Sisyphus mah kalau dia dorong batu jatuh lagi kan dia harus ngulang lagi kan. Betul, tapi ini bahkan lebih parah lagi karena tadi I can imagine the frustration, dan look you even forgot like how many years, kayak ada sempat ngitung dan mereka tetap ya itu mereka menangis terseduh-seduh karena setelah mereka ngitung bener ini kita bisa keluar. Oh ya bener bisa, tapi 60 kuantilion berapa? Ada ahli matematika ada gitu, ada orang pinter sih itu ceritanya kan. Jadi setelah dia hitung ini we never ada kayak alam semesta udah bisa Big Bang, Crunch, the Great Crunch, Big Bang lagi, the Great Crunch beberapa kali dan lu masih belum keluar. Jadi tapi ini salah satu genre yang menurut saya paling mengerikan. Ini bagus banget ya, dan apa ya? Kan elemen dari horor itu ada rasa takut ya. Ini kayaknya mungkin yang ditimbulkan ada rasa tidak nyaman. Iya. Rasa tidak nyaman dari sesuatu yang sangat familiar. Kan buku sesuatu yang familiar, library gitu kan familiar banget. I think one of my worst nightmare soal neraka itu adalah yang kayak begini adalah tadi you just stuck. Bayangin kamu stuck, badan kamu stuck nih. And you just view this. Ini kan ada layar belakang kita nih kan. Ini kan belakang kita ada layar TV nih kan. Bayangin your view is that, and you're just stuck like that forever. You're living, lu sadar, tapi lu cuma berhenti di situ doang aja nih. Forever ngelihat itu doang nih. Nah, boredom sih. Itu boredom kan, absolute boredom kan. Makanya itu sebenarnya ya salah satu neraka yang menurut kakak paling menakutkan. Bukan dibakar, bukan di ini. People can tolerate pain, but tolerate absolute boredom forever and ever. Wah, itu siapapun yang bisa menemukan itu, dan this is the most interesting point. Harusnya kan kalau ibarat kata berbagai kisah surga dan neraka itu harusnya memuat kebahagiaan maupun penderitaan yang tidak pernah terbayangkan. Harusnya. Ada di Quran juga kalau nggak salah. Ini aja kita udah bisa bayangin kan gini kan. Soalnya kalau imajinasi apa lebih mengerikan daripada ini, karena kita emang kan bisa membayangkan. Ini ada imajinasi manusia udah bawa bentuk hell seperti ini. Imajinasi horor manusia aja udah bisa mencapai level yang I think new ways to torture you gitu kan. Jadi imagine that gitu. And I think that's the beauty of human mind juga kan, bahwa mereka bisa menemukan. Nah itu makanya ini
apa ya? I found this story itu secara random kalau nggak salah. Jadi waktu itu kayak lagi baca artikel di internet, ada orang tiba-tiba merekomendasikan you should read this book. So I ordered this from Amazon. Oh, So, dan ini ya, dan Ya, apa namanya? Short Stay in Hell, ya. Title-nya itu juga bagus. Karena Iya. tadi kan Short Stay in Hell, padahal sebenarnya itu adalah It is a not. long stay. But perhaps bahkan karena tadi udah dihitung quintillion ini, mereka tuh kayak baru beberapa miliar tahun lah. So it's still short stay in hell. Karena dari quintillion akan luar biasa itu kalau baru beberapa miliar tahun, it's okay. It's a short stay in It's hell. still short stay. Oke, ini genre yang menarik banget dan Yes, mungkin bisa you kita have to rekomendasikan. read it. Masih ada nggak kayak buku ini ya? Yang Wah, mungkin lebih udah gampang. Kalau already gone. tapi benar Misteri Hantu Terbesar ini nih, I would recommend sih, karena I mean I really love ini. I actually read from ini kakak beberapa kali baca ini. Kalau lagi pengen nyari bulu kuduk merinding, you need to read this. Iya, kalau di sana bukan bulu kurung merinding tapi Ini kayak stress. Ini stress kayak stress inducing. stress ini. Inducing. Sebenarnya Oke. dulu ada satu remember Star Trek, episode Star Trek. Ingat tahu Q nggak? Tahu dong. Tahu Q kan? The Kan itu kan higher being kan. The Higher Being yang udah ini kan. Jadi mereka itu Q itu mencapai level tadi boredom, karena kalau salah satu bagus ini nih dia. Everything that can be spoken has already been spoken. Apapun semua bisa dibicarakan, apapun sudah diketahui sudah dibicarakan, sudah diketahui. Sehingga pernah bangsa Q itu selama berabad-abad nggak pernah ngomong lagi sesamanya. Karena Ya already know everything. And I think that's hell. Makanya kan kadang kan maha mengetahui gitu. Kita mengetahui segalanya. But if that is something yang limit, makanya pengetahuan itu harus unlimited. Karena kalau misalnya sampai pengetahuan itu limited and you already know everything, that is a new hell. I don't want to be like that. Ya kan, bayangin udah tahu semuanya. That's infinite boredom. iya. Knowing everything equals to infinite boredom. Dan apalagi you live forever, nggak bisa Ya. mati. Kayak you live forever. Itu neraka. That's not. Karena the excitement of life coming from an adventure. And I always say kan, I want to live eternally kan. Tapi kakak mau itu adalah hidup abadi, tapi melakukan petualangan abadi juga, sama seperti Luffy. Kan, Jadi makanya dengan syarat untuk hidup abadi itu harus ada unlimited discovery. of course, infinite undiscovery. Lo ada satu Iya. game kan, infinite undiscovery. Karena kalau semua you udah tahu kan, makanya Luffy kan bilang kalau waktu dikasih tahu One Piece sama Rayleigh, kan dia bilang udah gue nggak mau. Iya, karena udah nggak ada lagi. Karena ngapain lagi gue melakukan perjalanan ini kan? The key of that journey adalah lu nggak tahu apa endingnya. That's why it's fun. Tapi kalau lu udah tahu apa endingnya, and bahkan lu udah tahu dari zaman dulu, dan kemudian lu bahkan nggak bisa ngubah atau bahkan udah kayak begitu, that is not a superpower for me. That is an infinite hell. Makanya kalau kita baca cita-cita di manga-manga Jepang itu kan, yang kayak dewa-dewa yang kemudian malah memutuskan atau menghancurkan segalanya karena tadi itu lebih masuk akal. Karena mereka boredom actually induce violence. Bodoh induce violence beneran loh. Seriously. Iya, iya. People don't realize that gitu. Ya, ini maksudnya perbicaraan filosofis banget karena horror itu kan relying so much on the mystery. Iya. Tapi mystery ini sebenarnya adalah making people alive. Karena kalau enggak ya Oh iya. mati kita. Dan Makanya kalau orang- dari film Conclave, misteri itu adalah bagian dari iman. Nah, jadi apa ya? I think there's something charming about mystery sebenarnya. Oh, that's good. Dan the mystery is actually fuel ya, our fear, our hope, dan our hell. Iya. Nah, Apa ini lagi? satu lagi, Nih, ini apa juga nih? menarik juga nih ya, sebelum kita masuk ke manga-manga. My Death, Lisa Tuttle, Introduction by Amy Gentry. Ini juga salah satu novel pendek ya, yang semi horor dan melibatkan time travel element, tapi in a very subtle way, and actually depending on how you read this, can be very scary, tapi bisa juga apa ya namanya ya? There's also an element of love and sacrifice. Cuman Wistful. Ada wistful. Tapi ini juga bisa jadi horor banget ini, tentang seseorang yang dia penulis gitu kan. Nah, dia tuh menulis, terus dia tuh kayak menemukan satu karakter di masa lalu kok yang dia merasa kayak kok mirip sama dia. Gitu. Sehingga dia melakukan perjalanan, dia juga baru kehilangan suaminya. Nah, dia melakukan perjalanan untuk bisa menemukan siapa sih orang ini dan kenapa orang ini yang jadi ini kayak apa namanya nih, dia ini penulis lama lah gitu. Kok orang ini kok kayaknya mirip banget, kok ada familiarity. Now the twist is also very nice, so I will not be disclosing that here. Cuman ini juga genre yang juga menarik karena Jadi apa sinopsisnya? Jadi dia ketemu dengan seseorang yang mirip dengan dia di masa lalu. jadi dia ini penulis, suaminya baru meninggal. Dia kemudian pengen bikin buku biografi tentang penulis lain, namanya Helen Raster. Namanya dia Lisa dia dia menulis salah satu orang yang
masih ada tapi udah tua banget. Dan dalam perjalanan itu dia makin lama makin merasa kok kayaknya orang ini kok kayak gua. Is it true? Is this a dream or not gitu kan? Dan dia juga artis juga, dia bikin tulisan apa? Dia bikin salah satu painting itu adalah My Death. Nah, judulnya. Jadi makanya dia jadi makin lama makin terobsesi, dia ingin mencoba memahami siapa sih Helen Ralston ini. Gitu. Karena dia pingin mencoba mengerti nih orang siapa gitu sebenarnya kan, dan apakah jangan ada hubungannya dengan dia sebagai penulis yang menulis buku biografi orang ini gitu kan. Nah jadi ini cerita part tadi makanya gue bilang part grief, ada part griefnya karena baru kehilangan, tapi part misteri, dan misterinya itu memang, dan bahkan endingnya itu tadi yang apa ya, endingnya itu yang menurut aku luar biasa karena again I think it's Nggak kepikiran. I mean I tried, I think it is, cuman cara muter dan lain sebagainya itu mirip dengan A Short Stay in Hell in a sense. Ini benar-benar twist yang menarik. So again ini lagi-lagi buku yang muncul karena serendipity. Ini I just found it random. Kita menemukan takdir untuk menemukan ini. Iya. You know a lot of books kan gini kan. Orang kan sekarang selalu bilang kan buku tuh harus pakai algoritma lain sebagainya kan. But I think one of the best way to find books ya just let it, try it aja. Yeah. Ini random banget, ini benar-benar random. Aduh, I found it in a forum of apa gitu. Ini ada Neil Gaiman yang memberikan ini. Ya. Kalau nggak salah tuh karena waktu itu lagi nyari buku-buku horor atau apa itu. Lisa Tuttle is quietly and unsensationally the finest practitioner of unsettling fiction. Unsettling. Yes. Her authorial voice is so sensible that it's easy to forget over and over in a story after story that she is one of the dangerous one. The kind of writer that somebody really should have warned you about. Unsettling. Nah ini algorithm and AI cannot. Nggak bisa. Nah ini dia. Mungkin inilah value dari human imaginations yang kita belum kepikiran. Because kalau misalnya Mas Pramaja bilang dia twistnya juga nggak kebayang, padahal dia udah membaca banyak buku. Ya. Means that something is very interesting deh. Dan cara penulisannya itu juga benar-benar membuat I cannot stop gitu, kayak it's very rare ya kan, because again ini cuma buku petipis banget nih. Iya. Tapi because I already read a lot of books. Menemukan satu buku yang bisa membuat kayak waduh gila, gua mesti tahu ending dari ceritanya apa, karena itu ngeselin tuh kayak, jadi dia tuh kayak narik kayak udah kayak kita udah bakal tahu, belum, ini putar lagi, putar lagi. Jadi ya kayak Short Stay in Hell itu kan kayak udah belum gitu. Jadi ini teknik penulisan yang bagus itu. Bahkan kan di belakang kamu kan ada itu kan buku-buku teknik penulisan kan. Dan termasuk salah satunya buku-buku bagaimana cara menulis story, dan I think this is how you write a good story. Kayaknya memang kalau pengen jadi penulis yang baik, selain belajar mungkin dari penulis fiksi terkenal, mungkin kita harus belajar dari penulis horor. No yes, karena penulis horor itu yang bagus, dia harus ngerti bagaimana caranya compelling you. Karena gini, medium komik, medium film, medium game itu lebih gampang. Multimodal. Multi ini ya. Tapi kan kalau ini kan cuma teks. Iya. So you need to really convince the guy. Oke, ini kayak misalnya Lisa Story ini jadi film nih. Ini kayak waktu itu Stephen King ya. Stephen King ini kakak waktu itu tahu cerita ini muncul karena waktu itu ada iklannya di apa tuh Apple TV apa kalau nggak salah. Ini dibikin movie ternyata. I don't watch because I don't have time kan. Jadi waktu itu kayak cuman apaan nih Stephen King ada film. Kayaknya menarik nih karena cerita ini memang ada fantasi, ada semi fantasi. Again juga cerita seorang istri yang baru kehilangan suaminya juga. Nah ini again in general ya, I don't read novel kan, I told you kan. Jadi kan koleksi novel gue dari ribuan buku di perpustakaan ini kan sangat sedikit ya. Ya ada Neil Gaiman lah dikit. Ya ada dikit-dikit. Tapi fakta bahwa buku ini ada, ini menunjukkan, dan I actually finish it. Ini menunjukkan bahwa ceritanya berbeda memang dari, ini bukan kayak It dan lain sebagainya. Nah, kan kalau Stephen King you have the Pet Sematary, for example. Tapi cerita ini lebih kayak love, protection. Tadi fantasy, cerita tentang hubungan yang mendalam antara seorang istri dengan suaminya udah meninggal gitu kan. Dan ini belakang melibatkan juga alternate dimension dan lain sebagainya. Ini kok ceritanya sangat random sekali. Iya, it is. Tapi horror. There is horror there. There is like in that alternate dimension there is like an entity that is very dangerous lah, ibarat kata begitu. Nah, tapi ada orang baru meninggal terus habis itu ada entity yang dangerous. Iya, jadi itu ada hubungannya karena suaminya itu sebenarnya adalah bla 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 gitu loh. Jadi again, makanya ini ceritanya mungkin sedikit mirip dengan, mungkin gara-gara waktu kakak beli ini terus muncul di rekomendasi yang ini. My Death. Lisa Tuttle ini. Oke. Jadi ada genre-genre horor yang sifatnya unsettling. Yes, benar. I think that's a very good statement, unsettling. Yeah. Jadi nggak lihat violence, nggak lihat darah, dan nggak lihat bulu kuduk,
Tapi semuanya merasa kayak apa ini perasaan yang tiba-tiba muncul gara-gara kita Betul, membaca ini gitu. membangkitkan semacam emosi yang di dalam kisah dalam cerita kita jadi kayak aduh Kenapa ya? sedap Apa nih gitu ya? Nah, itu. Apakah itu unsettling dalam bahasa Indonesia lah ngeri-ngeri sedap? Ngeri sedap, benar. Nah, ini kalau yang lebih klasik ini kayak ini ya, Roald Dahl's Book of Ghost Stories. Roald Dahl emang punya buku ghost stories? Banyak. Dia punya buku-buku. Ya, kalau dia cerita-cerita pendek semua. Cerita pendeknya juga ada beberapa yang I've read, ada beberapa yang serem kayak saudara yang nggak pernah saudara yang sebenarnya udah mati tapi masih ngikutin kamu gitu-gitu ada. Jadi Kalau dulu I found this juga karena kalau nggak salah dulu ada serial lama dulu American Horror Story, bukan American Horror Stories. American Horror Stories bukan Ada itu yang kita cita-cita horor yang memang dibuat semacam folk stories ya. Karena kan orang-orang US itu kan folk stories. Ini yang tahun 90-an kan? Ya. Itu bagus ya. Anak-anak kecil itu ya, tapi nggak inget apa nama story-nya. Ya mereka selalu berkeliling terus mereka cerita gitu. Iya. Itu kan di jam 3 sore atau jam berapa gitu. Iya, di RCTI apa kalau nggak salah gitu kan. Jadi kalau ini kebetulan ini dikumpulin dari beberapa penulis di Amerika, dikumpulin sama si Roald Dahl ini untuk kemudian nulis, dan ini dia ini jadi ceritanya mengumpulkan cita-cita horor terbaik di Amerika. Karena memang dia punya tugas lah untuk mendokumentasikan dia macam Grimm Brothers gitu. Ya, Grimm Brothers tapi for horror. Nah, ini kan Roald Dahl's Book of Ghost Stories. Ini juga cerita. Kalau ini cerita-cerita pendek semua tapi. Nggak tahu ternyata Roald Dahl itu adalah pengumpul dari cerita pendek begini ya. Kamu tahu dia apa? Oh, kayaknya bukan horor deh dia. He's not, right? I'm not sure. Okay. Not really remember. Okay. Nah, ini kan semua cerita-cerita horor yang sifatnya macam-macam ya. Ada yang bulu kuduk merinding, ada yang unsettling. Tapi kita lihat di sini ada yang horor komik dengan lucu. Oh, ada. Contohnya adalah apa? Nube. Gue lengkap lah Nube, termasuk Nube edisi 9 yang yang disensor. Jadi makanya kenapa buku itu nggak ada lagi, nggak bisa ditemukan lagi di Indonesia. Terus dapetnya dari mana? Ada deh. Pokoknya kita ketemukan aja. Nah, ini Nube ya. Jadi kalau Nube ini I think kalau kita bicara jadi ada banyak sekali sebenarnya komik Jepang terkait dengan setan-setan di Jepang. Betul. Tapi dari semua itu memang paling favorit tetap Nube. Karena dia itu bisa, karena kan bentuk formatnya kan cita-cita pendek kan. Jadi kayak Doraemon tapi buat setan gitu kan. So I think it's nice, dan bahkan di akhir-akhir jadinya mulai nyambung nih di 28 29 30 tuh akhirnya kita bertemu dengan siapa pemilik tangan setan yang pertama itu asli, ya kan. Ya kan jadi dari kenapa ini kan kan? dan ya semua dari neraka. Tapi maksudnya jadi cerita itu berubah, mulai jadi ada satu poin yang menyambungkan dari sebelumnya ceritanya ada cita-cita random kan dari Nube ini kan. Apa dulu ya, salah satu cerita favorit di Nube itu dulu itu yang peramal super sakti yang bisa selalu meramalkan, tapi akhirnya dia cuma jadi tukang ngeramein keliling kalau nggak salah kan, karena ramalan terlalu sukses sehingga semua diramalkan itu gak kejadian. Ya, dan dia mencegah semua itu. Iya, dia mencegah semua itu. Jadi dia sebenarnya adalah salah satu peramal terkuat di dunia, cuman karena itulah dia tidak pernah dihargai karena tiap kali ini dia. Sebenarnya kalau kita sebagai penontonnya kita ketawa ya, dan itu kan cerita, tapi buat dia hidup itu horor. Betul. Karena dia menderita hidupnya. Betul. Ya. Dan Nube ini yang juga menarik adalah mungkin karena settingnya juga sekolah dan guru gitu ya. Jadi dia sambil memberikan banyak pembelajaran gitu kepada murid-muridnya juga ya. Walaupun semua kita sekian ini semua adalah masih murid SD, tapi ya again karena di Jepang ya ada berbagai macam ini. Iya, ada sangat chaotic ya tentunya mereka tentunya level kita omongkan di sini. Ya. Dan tapi Nube ini juga komik yang mungkin karena ini kan komiknya semi dewasa ya sebenarnya. Iya benar. Ini komik semi dewasa, tapi gue masih bingung kenapa dia pakai setting anak SD. Iya, itu menurut gue sih sangat problematik. SMP lah. Iya, ini kan sangat-sangat problematik. Tapi lebih lucu karena kan jadi guru yang melindungi. Iya, walaupun isinya banyak sekali. Sebenarnya kalau dilihat ya benar-benar kayak horor dengan komedi ya yang dicoba sambungin sini. Komedi. Ada beberapa bagian yang horor, tapi selalu ditutup dengan komedi dan tentunya perlindungan dari guru ini kepada anak-anak, karena dia kan sayang sama anak-anaknya kan. Iya. Itu cerita yang menarik karena kan bapaknya dia ini kan juga sebenarnya sakti juga kan. Iya. Cuman ya kayak menelantarkan dia lah. Terus makanya dia jadi pingin jadi seorang guru yang gue bisa tetap jadi ahli roh. Cuman I can still love the kids and actually become their protector. Oh, dan dia terinspirasi dari gurunya dia juga, yang cewek itu kan? Iya. Yang untuk bisa melindungi dia juga. Iya, makanya jadi ini dan bapak akhirnya terinspirasi juga loh. Bapak akhirnya mati kan. Iya. Cuma tapi bapak juga akhirnya terinspirasi sama dia karena ini. Dan mereka ini makanya ini I think ya kalau ini ya mungkin dari beberapa koleksi kita juga yang ada tuh. Salah satu dulu tuh mungkin yang horor tuh misalnya tuh Ushio and Tora.
Ushio and Tora apa itu? Ushio and Tora itu yang ceritanya dia itu komik lama banget sih. Ushio and Tora itu dia itu menemukan ada setan yang dikasih tusuk tombak sakti. Nah dia tuh setan pengen pemakan manusia gitulah. Nggak sengaja dilepasin dari rumah mereka ini para ahli-ahli roh. Dia ini anak kecil, dia nggak nyangka keluarga tuh ini kan dilepasin tombaknya, setannya keluar. Tadi mau makan dia, cuman gara-gara dia main tombak dia masih ketul aja, tombak itu jadi tombak sakti juga. Tombak itu anti setan ibarat kata. Dan akhirnya mereka bersatu dan berpetualang melawan berbagai macam setan di Jepang. Jadi si Ushio dan si Tora ini. Ushio and Tora. Itu Tora ini I think it's setan ya? one of the apa namanya? Nanti bisa cari gambarnya aja ya karena komiknya. Tapi itu salah satu komik yang mungkin tua banget sih. Ushio and Tora. Jadi dia kayak biksu Tom Samcong gitu ya. Ah iya. Benar kan? Actually yes. Cuma bedanya kalau Tom Samcong melepaskan Sun Gokong dari itu kan. Tapi kalau ini emang setan beneran. Yoi. Bukan dewa yang dihukum. Ushio and Tora. Oh, ini komik lama banget Ini komik tua. Ini komik tua. Wow. Very old. Oke. Tapi kalau ngomongin soal komik Dan ada horor, lawan QB juga. QB sebagai si siluman 9 course. ekor. Yoi. Itu kayaknya kalau di Jepang nggak, itu meninggal kayak pengarang. Komik horor juga lagi yang mungkin semi horor dan bagus juga ya. Aduh, nggak ada di sini tapi kayak sempat beli juga nih fisiknya. Ini Vampire Hunter D. Oh ya, I know that. Actually I know Vampire Hunter D bahkan awalnya bukan dari baca komiknya tapi dari main game ya. Kan emang ada game ya Vampire Hunter Ada D? di PS, Iya. PS1. Apa cerita utama dari Vampire Hunter D ini? Vampire dia di sini kan dampir ya. Dia itu adalah manusia dan setengah Dracula kan. Cuma sebenarnya cerita paling Seperti dari Blade. seperti Blade, tapi lebih keren. Karena tangannya ada tangan setannya juga. Ini bener tangan setan juga, tangannya bisa ngomong kan. Iya, bener. Iya, semua saling berhubungan lah. Nah, cuma yang mungkin menarik dari ceritanya Vampire Hunter D karena dia ini ceritanya udah ribuan tahun di masa depan. Jadi ini udah menggabungkan horornya Dracula dengan teknologi. Itu yang membedakan petualangannya siapa namanya? Petualangannya jadi udah dunia udah kayak semi apokaliptik. Ada bahkan ada kota terbang atau ada kota-kota udah ditinggalkan dan dalam ceritanya itu dia ya seringkali dia kan mercenary kan. Dia kayak pemburu bayaran itu kan. Dan tadi itu ya unsur elemen science fiction dan horor itu jarang. Ada satu lagi dandadan. Tapi itu kan semi modern, udah modern. Cuman maksudnya ini menggabungkan science fiction in sense ini udah dunia yang mega modern, tapi kemudian masih ada tetap setan-setan kunonya yang mencoba bertahan. Itu menarik kan, karena kalau secara filosofis kayak menggambarkan bagaimana suatu kekuatan besar yang lama yang menolak untuk tergilas roda pembangunan. Benar. Dan biasanya kan kalau teknologi itu kan adalah yang menghancurkan tahayul. Ini tahayulnya masih tetap ada. Tahayul masih tetap ada dalam kasus ini. Dan tetap beroperasi ya. Tetap beroperasi dan kemudian bahkan bisa bikin satu cerita yang menarik. Iya, Vampire Hunter D itu cuma ingat gamenya doang, tapi ada komiknya ternyata ya. Ada Vampire Hunter D dan apa namanya? Oh ya, ada juga ada di Kindle juga itu. Jadi karena susah banget nyarinya. But I think one of the best stories untuk horor yang kalau ini bukan apa ya? Ini semi horor, semi action, semi romantik. Vampire Hunter D. Karena Vampire Hunter D juga satu lagi karena dia adalah dampir, ganteng banget. Jadi banyak penggemarnya. Oh gitu. Iya, ada banyak cewek-cewek terlibat yang kayak udah mau menyerahkan diri kepada dia, ibarat kata begitu. Tapi dia selalu menolak kayak enggak, tidak, terima kasih. Kalau ngomongin soal horor, apalagi kalau ngomongin komik nih nggak boleh melupakan bapak-bapak nggak jelas ini ya. Bapak Junji Ito. Oh, Junji Ito, of course. Junji Ito ini dia selalu, nah ini menurut saya kombinasi yang sangat dahsyat sih, karena dia antara menimbulkan unsettling gitu ya, tapi di satu sisi dia juga menggunakan grafik yang disturbing gitu ya untuk apa ya. Dan dia banyak banget elemen mainin rasa jijik ya, disgust gitu, rasa nggak nyaman melihat ya tadi ya kayak tirofobia itu. Dia sangat mengeksplor fobia-fobia yang ada di diri manusia ya sebagai salah satu yang paling aneh itu waktu itu yang setannya scalp yang ada di ini ya. Iya, yang jadi seluruh keluarga itu dia punya apa namanya terhubung dari masa lalu apa ini kan. Jadi dia harus berhubungan kan. Dan itu adalah scalpnya kan, akhirnya berdua kayak kelabang kan. Itu was so disgusting dan apa namanya kayak jadi dia mesti cari pasangan untuk menemukan untuk menemukan penerusnya kan, karena kalau enggak keluarga itu akan berakhir kan. Betul. Nah itu salah satu cerita yang menurut kakak itu juga unsettling sih sebenarnya, walaupun unsettling dengan cara yang lain. Kalau Remina juga Junji Ito kan? Jigoku Remina. Oh ya. Jigoku Planet Remina ya. Ya itu kan juga ceritanya apa namanya, bumi akan diserang dengan meteor gitu ya. Bukan. Jadi ternyata ada satu planet
yang dia itu kerjanya makanin Iya, dan planet-planet mereka lain. bergerak dengan sangat cepat kan. Betul. Dan Mereka ini bumi. cerita yang sangat menarik. Kenapa? Karena itu menggambarkan bagaimana kalau misalnya dunia tiba-tiba kiamat dan permasalahannya begini. Jadi kan dulu profesor yang menemukan si bintang Remina itu kan belum tahu kan. Oh, ini ada bintang baru nih. Dinamai sesuai nama anaknya. Iya. Which is Remina. Nah, tapi kemudian setelah apa namanya? Setelah tiba-tiba pas mereka lihat kok makin lama makin deket dan kecepatannya tidak masuk akal. Iya kan? Kayak cuma dalam waktu karena dia kecepatan cahaya gitu. Jadi cepet. Nah, mulai orang makin panik pas lihat loh tiba-tiba pas udah masuk tata surya planet-planet hilang. Jupiter, Saturnus itu kemakan semua kan? Betul. Nah, akhirnya karena semua orang merasa dia bakal jadi kiamat. Nah, orang kemudian rata-rata kan manusia begitu. Ketika itu dia menyalahkan si Remina anaknya kan. Iya. Sampai akhirnya si profesor dibunuh terus mereka jadi kayak kerusuhan dan sebagainya kan. Dia mau nangkep si Remina. Sampai akhirnya kemudian Remina planet setan ini datang makan bumi dihancurin sama dia. Tapi secara ajaib Remina sama beberapa orang tuh berhasil selamat gitu kan. Iya. Karena masuk ke dalam bunker yang yang kemudian terbang secara gravitasi gitu-gitu lah. Tapi itu juga bagus kenapa? Karena juga menggambarkan bagaimana kalau bumi itu dihancurkan dan gravitasinya berantakan. Makanya sampai mereka sempat muter keliling dunia sekali gitu kan. Iya, benar. Dan entah bagaimana caranya pas mereka terlempar keliling dunia itu badannya nggak hancur. Jadi mereka bisa muter dan ketemu lagi. Ya itu agak komedi in one thing tapi menunjukkan desperation sebenarnya. Itu desperation. I think itu salah satu story paling memorable for me karena ngelihat bagaimana bumi dihancurkan seperti itu and you actually cannot do anything gitu. Karena kan udah ditembaki roket dan lain sebagainya tetap. Ya, tapi yang menarik justru ada yang berpandangan bahwa kita sacrifice aja Remina ini sebagai nggak ada gunanya karena pada dasarnya bahkan planetnya juga insignificant for everyone. Tapi itu juga menggambarkan kan bagaimana di masa lalu banyak sekali terjadi sacrifice yang nggak jelas karena kan dipikir ini bisa mengis dewa atau gunung berapi lain sebagainya. You know, if I'm not mistaken, nah, gue punya buku yang salah satu dulu kalau nggak salah tuh apa itu kelahiran Gunung Bromo atau apa ya? Kita kan mau mengorbankan, tapi akhirnya malah alih-alih itu malah jadi gunung lah. I forgot, I need to check karena itu udah lama banget. Tapi itu banyak tuh cita-cita seperti itu pengorbanan di masa lalu yang manusia dikorbankan dan sebenarnya itu Remina jadi kayak semacam versi modern dari orang tidak mengerti, tidak memahami, menyalahkan dan kemudian berpikir bahwa planet itu datang bukan untuk memakan bumi tapi untuk mengambil si Remina doang sebenarnya kan. Iya, padahal planet itu nggak ada artinya. This is a very evil planet aja yang memang kerjanya makan seluruh just apa namanya unstoppable forces. It's just an unstoppable force. Dan itulah menurut saya ceritanya Junji Ito menangkap itu dengan sangat menarik ya di dalam sebuah cerita misteri juga itu. Nah ini apa? Oh ini juga mungkin ini banyak koleksi kita banyak pasti karena Junji Ito ini juga salah satu komikus horor yang sangat produktif ya. Iya, kenapa dia padahal kayak bapak-bapak yang dia penggemar kucing kan? Iya, dan dia juga kayak bapak-bapak salaryman gitu loh. Tapi coba lihat dia kayak begini kan nih. Tiba-tiba ada bola-bola mata keluar sih. I mean this has to be masuk ini. Jadi memang dia suka banget ini bikin-bikin yang kayak dia kayak memangnya suka banget main yang menjijik-jijikan lah dia. I think again if I'm not mistaken ini kan lebih banyak banget jadi nanti bisa dimuncul-munculin nih. Ini beberapa. Nah ini Shiver nih ini tadi yang kita ceritain. Ini kan Tirofobia sama yang ngebacanya juga langsung jadi gemeter. Ngeliatin aja udah gemeter. Dan dia juga banyak cerita-cerita yang apa namanya aduh apa tuh kayak nggak jelas tuh tiba-tiba muncul kepala-kepala yang kayak balon, ingat nggak? Iya ingat. Ini ada juga di sini nih. Terus kalau ternyata kepala balon itu dipecahin, orang yang mukanya itu juga ikutan mati karena dia apa namanya pecah balonnya. Jadi kan juga ada salah satu ininya dia juga cerita yang orang minum madu dari pohon dewa terus langsung hancur. Oh iya benar, ditepok gitu kan? Iya padahal itu kan terinspirasi dari nepok nyamuk. Iya. Nah kayaknya dia nih emang suka mengambil benda sehari-hari ya. Mungkin kayak balon. Wah balon yang menarik. Coba kalau balon ini kepala orang ya. Terus kita ledakin. Mati orang gitu kayak. Nah tapi again ini pas nih ketemu banget. Jadi again salah satu cerita yang kakak juga suka banget. Itu adalah cerita tentang ini. Judulnya ini dari Shiver juga. Dari Shiver juga. Ini yang dia mimpi. Dia tidur. Dan makin lama mimpinya makin lama. The Long Dream. Oh iya tahu. Jadi awal-awal kan mimpi kayak cuma nambah sehari. Tapi kemudian jadi ratusan tahun, kemudian jadi puluhan tahun, kemudian jadi berabad-abad, sampai kayak ini bahkan mungkin siapa tahu jadi salah satu inspirasi Rick and Morty episode
Ingat nggak yang game? Yang dia main Yang game apa? Roy. Yang game Roy. Iya kan? Karena di dalam cerita ini dia juga sempat tadi kayak pas dia bangun, loh, gua di mana? Gua udah kawin, kenapa istri gua nggak ada gitu? Karena dia saking lamanya mimpi kan, bahkan wujud juga berubah kan? Iya. Karena dia pikir dia udah hidup lama banget, bahkan nih kalau sih several thousand years ago. Jadi bahkan dia udah hidup ribuan tahun di dalam mimpinya itu kan. Padahal dia cuma tidur berapa jam. Dia cuma tidur beberapa jam. Ini kayak apa ya membuat orang-orang kreatif banget ya dalam horor ini. Karena menurut gua apa ya namanya, punya kreativitas melihat sesuatu yang menakutkan itu luar biasa dan menuliskannya. Iya. Dan tadi ya cerita itu kenapa itu juga again itu that kind of story always takes me ya. Maksudnya ini benar-benar menggelitik banget karena sebenarnya mirip tadi A Short Stay in Hell. Bayangin kalau dulu kan pernah kita filosofi ya Chuang-Tzu. Ya kan enggak? Waktu kita bahas filosofi Cina sedikit kan yang apakah aku adalah seorang seekor kupu-kupu sedang bermimpi menjadi manusia atau seorang manusia yang bermimpi menjadi kupu-kupu. Ibarat kata begitu kan. There is always a fear like bahwa apa yang kita lakukan sekarang sebenarnya hanyalah mimpi gitu kan. Dan dunia ini adalah ilusi. Indonesia adalah ilusi. Seperti kata Elon Musk, katanya simulasi. Malah kalau tahu itu enggak Cthulhu? Tahu Cthulhu. Kan entitas paling kuat dari Cthulhu itu adalah suatu entitas yang sangat jahat dan bahwa seluruh alam semesta ini sebenarnya hanyalah mimpinya dia. Sehingga kalau seandainya dia terbangun, maka hilang the semua. entire universe will be gone. Ya, ini benar-benar. Ini elemen yang juga ada. Makanya kan elemen ini kan mengerikan dalam artian jangan-jangan kita ini semua hanyalah mimpi dari suatu entitas yang lebih besar lagi dan entitas lagi tidur aja. Dan tiba-tiba dia bangun. I think that would be a very good movie. And a very good story itu. And a very good story. Karena balik lagi ya, ngomongin horor kan misteri ya. Ini kan sesuatu yang gak pernah kejawab, itu mimpi itu apa? Iya. Apa dari mimpi, terus kita menginterpretasikan dan segala macamnya itu. Nah, satu lagi juga yang bagus juga nih dari ini, I don't know if it is here, tapi apa Frankenstein. Nah, kakak pernah cerita Frankenstein juga yang versinya siapa? Frankenstein Junji Ito. Yeah. It is the best iteration so far dari Ini Frankenstein. Bukan dari sini ada di IPA juga. Apa namanya? Jadi apa yang membuat dia lebih menarik daripada versinya Mary Shelley? You need to watch. I think kan Guillermo del Toro lagi bikin kan? Yang katanya paling mirip dengan Junji Ito interpretation. I watched the trailer and I immediately can tell either Junji Ito sama Guillermo del Toro collab atau Guillermo del Toro sama Junji Ito sama gilanya. Sehingga mereka different punya pas yang berbeda tapi bertemu lagi. Itu sama kalau siapa ya sama-sama nemuin kalkulus, Leibniz sama Newton. Kayak gitu. Mereka jalan terpisah tapi nemuin ilmu yang sama. Nah, itu kayak gitu. Tapi apa yang membuat versinya Frankenstein Junji Ito lebih menarik? Karena Frankenstein ini kan cerita soal trying to ini kan. Banget bagian frustasinya Frankenstein, the doctor atau bukan, the monster. Sorry. Frustasi dari the monster, tersiksanya dia untuk eksis karena sebenarnya dia harusnya nggak eksis tapi dia dipaksa tuh eksis. Keinginan dia untuk menemukan pasangannya kemudian akhirnya menyebabkan si dokter kehilangan pasangannya sendiri gitu kan. Dan apa namanya, dan kemudian bagaimana si monster ini kan akhirnya menjadi torturer dari si Frankenstein kan. Iya. Sampai akhir dia gangguin lu. Sebenarnya itu ada sedikit cerita di Marvel juga mirip tuh. Ada lu satu episode Thanos. Yang Thanos pernah dia itu dari ada seorang cowok dari kecil sampai dia mati itu dia cuma muncul buat ngerjain aja. Dan tiap tahun dia muncul setiap ulang tahunnya hanya untuk memberikan pain dan penderitaan. Nah, itu mungkin inspirasi dari Frankenstein nih. Nah, dan itu dapat banget emosi dan frustasi yang yang dialami oleh Frankenstein gara-gara dia menciptakan makhluk seperti monsternya itu. Karena monster itu benci banget sama Frankenstein. Ya, karena dia merasa nggak pengen exist. Iya. Dan karena dia nggak bisa mati, jadi dia nggak mau juga Frankenstein mati. Karena by the end of the day, monster itu juga merasa bahwa kalau Frankenstein mati, dia kehilangan satu-satunya. Jadi gini, bayangin kamu ngebenci seseorang sedemikian rupa, but your sole purpose and reason to exist adalah hanya untuk menyiksa orang ini, lebih kata begitu. So if someday this guy dead, which is karena dia manusia, dia akan mati juga pada akhirnya. Maka si monster juga ketakutan karena dia nggak bisa mati dan dia akan kehilangan purpose dan dia kemudian harus hidup untuk selamanya tanpa ada purpose lagi. Oh, purpose itu adalah menyiksa orang itu. Well, technically hell is other people sih. Ya, hell is other people. Dan tapi itu juga sebenarnya lagi-lagi mirip dengan tema yang ada di dalam ini. Itu kelihatan banget tuh tema seperti itu kan. You really hate this guy, but this guy is the sole purpose of why you are
Itu apa the true definition of toxic relationship. Iya. It's a horror sound. It's horror but very toxic. Iya, toxic relationship is horror sebenarnya kan. Itu benar. Itu nggak salah. Dan Junji Ito ini kayaknya memang suka berkolaborasi karena dia juga membuat ini ya buku No Longer Human ya dari sebenarnya classic novel dari Osamu Dazai. Sebenarnya ini juga ceritanya bukan horor dalam artian ya hantu dan segala macam ya. It's about desperations yang semakin lama makin spiraling. Jadi depression yang makin spiraling ya sebenarnya ceritanya itu. Jadi sesuatu yang sangat unsettling, mungkin gak semua orang bisa ngebaca ini karena mungkin akan terlihatnya sangat triggering ya. Bagaimana you feel your worth is declining sebagai manusia dan kayak merasa ngapain gue jadi orang sih gitu. Jadi itu mungkin sama seperti ini kayak trying to capture the monster feeling kayaknya sebenarnya. Tapi kamu nggak punya dokter yang digangguin. Jadi you just feel that life is hell. Sebenarnya adalah ini kayaknya mungkin salah satu yang I read the original novel gitu ya. Terus kayak pas melihat novel atau manga? Novel ya. From the writer Osamu Dazai ya. Dia emang terkenal. Dan entah kenapa Junji Ito pas ngeliat the version of Junji Ito, wah gue gak mengerti sih kenapa Junji Ito ngambil, karena si bapak-bapak ini emang suka mencari hal yang unsettling aja. Sebenarnya dulu kita tuh punya ini kan, ada siapa tuh namanya? Kan Junji Ito kan ibarat kata muka kucing tapi otaknya error gitu. Ada kan? Hayao Miyazaki. Siapa? Hayao Miyazaki. Ya Ghibli. Karya-karyanya menyenangkan tapi dia bisa karya-karya adalah kucing tapi sebenarnya dia sangat membenci kehidupan. Mungkin itu escapism dia gitu. Iya benar juga ya kayak. I hate life but okay I'm gonna make good Totoro. Ya, tapi kalau ini kayak I love life but I want to torture people. I just want to torture people. Mungkin sebelum actually bukan torture ya, tapi dia menghibur aja. Dia pengen menghibur tapi dengan cara berbeda. Iya, tapi apa yang membuat menghibur sebenarnya dari horor ini? What is so entertaining? Kenapa Indonesia film horor selalu sukses? Bahkan Indonesia genre paling sukses adalah dan replikasi adalah film horor. Tapi horor dengan dulu kan horor dengan ini kan kombinasi dengan hal-hal tidak senonoh. Itu satu, dan juga dengan komedi. Tapi bahkan komedinya itu lebih muncul, a lot of Indonesian movie yang I watch again, komedinya itu muncul karena orang-orangnya nggak bisa acting. Jadi it's unintentional comedy. Itu kakak tiba-tiba jadi ingat film Rantai Bumi dulu itu loh. Tahu film Rantai Bumi nggak ya, Ki Gede Pamungkas? Oh iya cuma muncul sekali itu jadi cult by itself. It was Merah Putih One for All at that era maksudnya. I don't even know Merah Putih One for All. And I don't want to know. Seems so bad. Nama gini. Jadi saat Rantai Bumi itu ada adegan dia itu selain itu kan yang bisa sholat di atas kolam renang. Oh iya, sholat di atas kolam renang sama jalan itu kan. Tapi ada satu lagi adegan itu yang lucu itu adalah waktu dia menyelamatkan orang-orang dari bom. Dia ada koper isinya bom, terus dia lempar itu lah menyelamatkan orang dari pantai lah kalau nggak salah pantai. Nah adegan itu tuh adalah peak Indonesian movie. Indonesia kayak kan orang para figurannya itu kan ada bom meledak. Terus gue kayak nggak gitu sih kamu berakting bos. Itu bukan horor sih, itu emang komedi. Atau itu action bukan. Tapi itu juga sama kayak di film horor di Indonesia zaman dulu gitu loh. Kayak misalnya ingat gak kayak dulu Susana? Iya. Ya kan? Dengan yang sate gitu misalnya kan. Atau siapa tuh yang jadi satpamnya atau apanya gitu kan, yang apa ya? Yang I just feel like ya mereka orang nggak bisa acting gitu loh, kayak cuma ditaruh kayak mas nanti acting ya. Oke pak gitu kan, kayak nanti kamu pura-pura takut ya. Iya pak. Terus tapi kan nggak you don't get you watch a movie very good horror movie, you can feel the ini kan, dan horror kita itu masing-masing cuma jump scare aja kan. Nanti tiba-tiba wah tata pas belakang tata sundel bolong. Iya. Atau bisa nanti dia tiba-tiba jump scare yang wah gitu kan. Tapi belum ahli untuk bikin film horror yang unsettling yang that kind of creeping feeling, yang you tahu ini kita lagi berjalan nih, kita lagi mau disembelih nih ibarat kata nih, and yet you don't know aja kapan tuh akan kejadian. Nah itu cita-cita horor seperti mungkin itu ini ya. yang perlu kita lihat, para penulis dan para content creator kita memang perlu untuk mencari ya cerita-cerita horor yang lebih. Ini sebenarnya horor yang memang lebih mikir, ya kan, orang yang lebih mikir, tapi ya begitu. Dan ini kan sebenarnya bisa dilakukan. Nah ini satu lagi ya, yang juga I think ini klasik juga nih, Gerbang Malam, komik misteri remaja. Ini dibuat sama Hong Kong ya? Ini Hong Kong, tahun 93 ini. Tahun 92. Tahun 92. Saya yakin banyak orang, anak buah saya banyak yang belum lahir sih by the way. Gitu ya? 10 tahun kemudian baru lahir.
Nah, ini kayak gitu contohnya kan bingkisan boneka hidup. Jadi ini kayak komik-komik dari Hong Kong zaman dulu dan mereka juga ada. Seperti Cerita. ini ya Pedang Mahadewa tapi stylenya Ya. atau Tony Wong tapi Tapi ya style kayak Tony Wong, gambar-gambarnya kayak Tony Wong dan cerita-ceritanya ya cerita-cerita pendek semua juga. Jadi komik-komik cerita pendek tapi ya setan-setan Cina lah, basically. Banyak kan terkait dengan pembunuhan, balas dendam, lebih sering kayak begitu atau kayak patung yang dikutuk gitu-gitu loh. Jadi nggak apa namanya, a lot of these stories lebih ke apa ya arahnya ya? Kalau nggak boleh nggak bilang sih lebih ke arah standar aja ya. Tadi masih lebih banyak ke jump scare dan twist-twist yang nggak terlalu seru. Cuman it's part of a history yang people should know karena I don't think people have this kind of collection ya. Kalau nggak terlalu banyak sih, mungkin kurang laku juga kali di Hong Kong makanya nggak banyak. Ya ini bahkan lupa pernah punya ini nih. Kenapa? Oke. Lupa bahkan pernah punya ini. Oke. Tapi memang kayaknya kalau ngomongin horor itu tadi ya luas banget ya sebenarnya spektrum apa yang kita consider horor gitu ya. Nah mungkin sebelum berakhir gitu ya Mas Pram ya di episode kali ini. Banyak ini. Apa ya? Kan kita nanti bisa lanjut lagi di tempat lain. Oh iya. Udah 1 jam ini. Udah 1 jam. Udah 1 jam. Ya nggak apa-apa, nambah-nambah dikit lah. Kan kalau ke beberapa orang kan kemarin ini kan. Kita mau minta lebih panjang ya. Minta lebih panjang lah, jadi nggak apa-apa kita tambah-nambah dikit. Nah ini apa nih? 100 Ghost Stories to Die For. Oh ini I know. Ya, I know kan. Dan memang manga ini karena 100 stories jadi berakhir di episode ke-100. Ya, as the name implies, kalau nggak ini 99 dong. Enggak, tadi berharapnya lebih seru karena ini juga sama, ini cita-cita pendek, cita-cita setan yang pendek, tapi lucu, bukan lucu, unik-unik ceritanya. Apa yang paling menarik di sini? Apa yang keinget? Ini ada apa nih? Orang berenang terus meninggal. Salah satu yang menarik mungkin yang cerita Zashiki Warashi. Zashiki Warashi itu yang apa ya? Jadi gini, Zashiki Warashi itu Dewi Keberuntungan. Ada di Nube, ada di Nube ya, kan? benar. Dia Dewi Keberuntungan. Jadi kalau di sini cerita pendeknya adalah justru di sini Zashiki Warashinya itu memang dia memberikan keberuntungan, tapi bonekanya itu harus ada ritualnya, kamu mesti menjaga supaya boneka itu nggak kabur dari rumah kamu. Karena kalau misalnya sampai dia kabur dari rumah kamu, pemilik utamanya akan mati. Akan dipotong kepalanya sama si Zashiki Warashinya. Makanya ada tekniknya kayak misalnya kamu mesti naruh sendalnya tuh nggak boleh sama gini tapi harus kebalik. Karena kalau sendalnya sama-sama begini, Zashiki Warashinya jadi bisa langsung pakai sepatu dan dia akan pergi. Dan while she's leaving the house, she will kill. Nah ceritanya di situ adalah dia itu twistnya adalah ternyata boneka dulu dicuri dari keluarga dia. Dipakai sama orang yang kemudian mensukseskan hotelnya dia. Nah dia masuk, dipercaya. Jadi orang kepercayanya si pemilik hotel ini. Pemilik hotel ini nggak tahu bahwa ini adalah karyawan baru ini sebenarnya adalah anak dari pemilik asli yang dulu mati sama Zashiki Warashi kan. Jadi dia kerja lama sampai dipercaya. Satu hari berhasil, dia udah, kamu sekarang dipercaya untuk menjaga ruangan ini ya gitu. Udah dibalik saat Zashiki Warashi pergi kan. Pas pemilik hotel kaget loh, kok ada apa nih, dia merasakan sensasi apa gitu kan, tiba-tiba kok boleh keluar loh, suat mati. Dan kemudian dibawa balik ke rumah sama siapa namanya, sama ininya, sama ininya, anaknya gitu. Jadi itu ternyata cerita Zashiki Warashi ada itunya ya, ada twistnya itu ya, ada twistnya. Terus juga ada again ini yang Scary Lessons Reincarnation, Amy Ishikawa ini juga cita-cita horror chick. Ya just for people to know. Tadi ini Chie Watari banyak banget ya, ada penjaga setia lah, sekolahan. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? I'm not sure misteri. Look, ini salah satu tanda komik lama itu adalah ada harganya. Bukan. Ini nih. Apa? Oh iya. Nih. Bentuknya masih pakai ini ya, sampul. Iya. Sampul. Komik lama tuh kayak begitu, masih ada sampulnya. Makin lama kan sekarang kan jadi ditempel aja kan buat cut cost kan. Cut cost biasanya karena udah terlalu mahal kalau seandainya digituin. Wah, ini juga penjaga setia nih, I know. Ini kan itu juga creepy. Apa namanya? Stalker setan ya, bahkan walaupun udah mati pun tetap ngikutin kan. Iya. Chie Watari bagus loh. Maksudnya banyak cita-citanya unsettling juga. Chie Watari itu ahli dalam cita-cita unsettling. Dia ini kayak mangaka cewek kan, Chie Watari ini? Iya. Jadi memang banyak banget karakternya kan juga perempuan ya. Dan kayaknya ada banyak perspektif feminis gendernya juga di situ. Yes. Terus kemudian juga nih? Yang juga ini lama Tales from the Dark Side. Ya. Ini kayaknya nggak banyak yang tahu ini. Yoko Matsumoto. Ini cerita dia kan, dia ini kan kayak penjaga antara apa sebelum mati gitu loh. Iya, antara kamu ke neraka atau ke surga. Jadi in between kalau kamu punya unsettled business ini, dia akan ketemu sama dia. This is also nice.
And actually we have the complete collection sampai nomor 8. Ya. Ini cuma 8 ini doang 8. ya? Terus tentunya udah sering kita bahas ya, tapi karena untuk episode ini tidak mungkin kita tidak bahas pengantin demos. Lagi-lagi dan bicara pengantin demos, satu story yang kemarin kayak belum sempat kita bahas. And my favorite itu adalah yang salah satu dulu karakter dari Yunani. Ya itu dapat sitarnya Apollo. Nah, sitarnya Apollo itu adalah kamu kalau bisa membuat suatu permintaan sebelum sitarnya putus semua. Oh iya, terus kamu ini ya tahu, I know that story. That story kan. Nah, cerita itu serunya adalah kenapa? Jadi pada saat dia tuh kan mau balas dendam lah kan. Yeah. Makanya dia berhasil balas dendam. Kemudian dia mau minta ini kan. Dia lempar sitarnya terus dia bilang kan, gua mau punya umur sebanyak pasir yang gua lempar ini. Biasanya dia genggam kan. Tapi sebelum dia sempat mengucapkannya kalimat keduanya dan tetap muda, nggak berhasil, udah keburu putus duluan. Maka dia tetap hidup abadi tapi tua banget sampai bahkan mata udah hilang gitu kan. Nah itu kalau genrenya pengantin demos itu adalah satu, kita pernah bahas itu elegan, tapi ini juga torturing people with what they desire the most. Jadi ini namanya weaponizing your desire. Weaponizing your desires and dreams. Itu sebenarnya pengantin demos kan Lucifer. Ya ini kan sama seperti ini ya, Shostain. Weaponizing your tadi apa yang paling lu inginkan, lu pikir lu seneng kan kalau mendapatkan itu kan? Ternyata tidak. Itu semuanya adalah ada kata kalau dari satu istidraj. Iya, itu dan mereka ada trik syaiton. Itu kan trik syaiton. Dan demos ini syaiton banget kan? Iya, tentu. Karena dia selalu menggoda, selalu mencoba mengiming-imingi, memanipulasi. Dan selalu ada twist di belakangnya. Ini kalau versi baratnya itu apa? Monkey hand. Oh iya, yang selalu ada yang minta permintaan 1, 2, 3, 4, 5 itu kan. Tapi tiap kali itu pasti hasilnya akan ada sesuatu yang ada twistnya gitu. Itu versi dari Monkey Man. Ada yang kita bahas. Oh ini juga ada nih komik juga nih yang Book of Horror ya, Takaminato Motosuke ini juga. Again ini cerita pendek horor. Lots of the horror stories ini juga lebih ke jump scare, tapi ya it's fun. Jadi kalau Scary License ini itu lebih banyak ke jump horror. Nah, kalau ini juga sekalian kita promosikan nih komik Indonesia nih, komik Fantastin. Oh ini horror lokal? Ada, itu juga banyak. Kakak kumpulin juga. Tapi ini gambar ya orang-orang Indonesia semua. Ya kan tulis aja Nur Afiani, Hasan Arifin, Sarah Tafia, Adi Kurniawan, EQ. Nggak bisa lebih Indonesia lagi daripada ini. Jadi ini juga tolong ya kita sekaligus promosi lah ya, para komik lokal dan buku-buku lokal. Nanti kita juga akan ada episode ya. Nanti kita bahas lagi juga. Kita akan bahas lagi dengan lebih panjang. Ya, dengan yang lebih ngomongin soal komik lokal ini. Tamu kita nanti akan ada tentang komik lokal. Jadi itulah kira-kira beberapa kisah ya, Gen. Belum seperti ini ya. Ya, ini bisa jadi episode-episode yang panjang kalau kita ngebahas lebih mendalam ini. Ya itu nanti jadi ada podcast horor. Ada podcast horor juga yang genre-nya horor emang. Nggak, kita masuk di Wibu Chamber, ada horror chamber ya. Nah itu banyak kan chambernya gitu. Sekarang aja udah ini kan. Tapi ini kayaknya memang kalau cerita horor itu menurut saya memang sangat bagus kalau kita tuh menyajikan dengan sambil ngebacain sebenarnya. Jadi makanya mungkin kita akan coba kalau nanti ada kalimat-kalimat horor gitu ya yang mungkin perlu untuk kita ceritakan, itu bisa jadi salah satu konten di dalam reading chamber juga. Nah, ini kayak ini misalnya kan. Oke. Nah, ini menjadi kalimatnya penutup untuk episode kita. This is mana? Ini. Oh ya, ini benar. I can't believe. Ini ya. Sebagai penutup nih. Ayo. I will coba bacakan sebagai ini. Energi horor. I can't believe it. Such nice books and every one of them filled with nonsense. This isn't right, isn't it? This is hell. This is really hell. Sekian dari The Reading Chamber.